Orang baik ditindas, orang buruk dipelihara, orang berikan fakta dihina, orang berikan hoax malah dipercaya. Hanya The Geng Kokori yang mempunyai mindset seperti ini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zaidal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video ini sengaja saya buat, saya tujukan kepada Kokori. Kalau orang tak terima, silahkan tulis di kolom komentar ataupun search video ini. Silahkan, asalkan berpikiran yang sehat. Saya hanya memberikan himbauan ataupun amaran kepada akal-akal sehat di Indonesia, ataupun saya mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai akal sehat. Sebab ini ada salah satu peristiwa orang Malaysia yang pergi ke Indonesia, tengok ada orang yang tengah kesusahan di malam-malam hari, dan ketika dia orang itu mengulurkan tangan memberikan bantuan tanpa diminta, malahan dikecam oleh The Geng Kokori. Kita simak dulu videonya. Mana neneknya? Oh, ini orangnya. Assalamualaikum. Nah, ini Kasihan. untuk nenek. Ini anak siapa? Cucu. Oh, Satu lagi kembaran. cucu anak neneknya mana? Lagi jualan, Pak. Oh, lagi jualan. Tinggal di mana? Aslinya mana? Sini baik Medan. Oh, Medan. Ya, enggak apa-apa, itu aja ya. Ini orang Medan. Doanya aja lah kau. Ya, amin. Kita belajar pandai-pandai ya, rajin-rajin belajar nih. Ada sekolah? Enggak, sekolah. Banyak loh itu makanannya, geng. Oke. Jelas-jelas orang Malaysia ini berapresiasi untuk membantu orang kita yang tengah malam-malam saat kelaparan, memberikan makanan seikhlasnya. Dan menurut saya itu banyak ya, geng. Bukan diminta. Akan tetapi orang Malaysia ini memberikan video ataupun direkam yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Jadi hal yang baik ini memang ada kalanya untuk rekod agar boleh untuk contoh. Akan tetapi tanggapan The Geng Kokori itu berbeza. Macam mana tanggapan Kokorinya? Korang sudah tebak kan? Tapi macam mana isi videonya? Simak dulu. Mana neneknya? Kalau mau buat konten tentang negara orang, jangan cuma susah-susahnya, buruk-buruknya dikontenkan, ya, kemiskinannya dikontenkan. Tonjolkan juga kebaikannya, kemajuannya, kemewahannya, itu harus ditunjukkan juga, ya. Kalau cuma sisi-sisi negatifnya, orang boleh curiga ini kampanye hitam ini kepada negara orang ini. Nah, ya. Kamu kan sering riwa-riwi, ya, pulang pergi Indonesia, Malaysia, Indonesia. Tunjukkan kemajuan Indonesia kepada follower kamu gimana, ya. Jangan cuma sisi negatifnya aja. Kalau Indonesia nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada cuan-cuannya buat kamu kan nggak akan ke negara kami, ya. Kamu ke negara kami kan ada bisnis di sini, ya. Berarti ada peluang untuk cari rezeki di negara kami, ya. Berarti negara kami ini not too bad, ya. Bisa menghidupi kamu dan keluarga kamu, bisa membuat kamu kaya, ya. Itu harus ditunjukkan kepada orang-orang kamu di Malaysia, oke? Kalau buat konten, jangan ada unsur pikiran untuk melakukan propaganda, ya. Jangan sampai orang berpikiran Anda ini melakukan propaganda negatif, ya. Indonesia adalah negara tempat kamu cari makan juga, harus kamu jaga, ya. Wow. Jangan menghancurkan, mengacau periuk nasi kamu sendiri, ya. Wow. Itu peribahasa yang bijak buat Anda, oke? Oh, bijak katanya.
Oke Kak Gori ya, kita di sini sama-sama orang Indonesia memberikan nasihat. Saya ini lebih muda dari Anda. Ya, mohon maaf kalau saya lancang dengan Anda. Gini Kak Gori ya, memang orang Malaysia tersebut itu kemungkinan besar ada bisnis di Indonesia. Kenapa nggak menunjukkan kebaikan-kebaikan di Indonesia, kemajuan di Indonesia? Gini Kak Gori, setiap orang itu nggak bisa dipaksakan untuk mengekspos semuanya, mempunyai bidang-bidang sendiri, mempunyai konsep dan juga mempunyai tujuannya sendiri. Nah, cara orang Malaysia untuk menghargai Indonesia bukan harus menunjukkan kemajuannya Kokori, karena mempunyai bisnis di Indonesia harus membayar pajak, mengikuti peraturan, contohnya macam paspor, itu pun sudah bagus, itu sudah sebuah penghargaan ataupun cara menghargai Indonesia. Itu Kokori ya. Dan dengan video rekaman ini, orang Malaysia memberikan bantuan lalu direkod, itu bukan bertujuan untuk memburuk-burukkan Indonesia, tapi memberikan contoh kepada masyarakat kita yang kaya-kaya. Kokori kata Indonesia ini banyak yang kaya kan, tapi kenapa? Kenapa masih ramai orang-orang yang kelaparan, tak ada orang yang membantu? Nah, tujuannya orang Malaysia itu agar video-video seperti itu boleh untuk contoh. Itu Kokori ya, bukan berarti tak menghargai Indonesia karena mempunyai bisnis ataupun cari makan di Indonesia. Cara menghargainya tak harus untuk memuja-muja Indonesia gitu Kokori, tapi sebuah bayar pajak dan lain-lainnya, ikuti peraturan yang ada, itu adalah sebuah poin positif untuk Indonesia. Sementara kalau kita balik ya, berapa ramai orang kita yang bekerja di Malaysia secara ilegal. Ramai Kokori orang kita yang bekerja di Malaysia itu secara ilegal, tak mengikuti aturan, kerja seperti buronan dan lain-lainnya, itu banyak Kokori. Dan ini ada lagi salah satu wanita yang udah bertaubat. Dulu awalnya juga macam diking Kokori, tapi saat ini berbanding balik setelah tahu fakta-fakta yang sebenarnya. Mungkin dia orang ini sudah diberi kesadaran dan dia orang juga menyekolahkan Kokori. Macam mana reaksi orang tersebut? Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore waktu Kota Medan. Sama-sama Medan semua ya. Ada lagi-lagi viti aku ini tertuju untuk APC Percukimai Koko Ribut Lancau Mr. Ribut Maicibai. Kenapa viti aku yang ini tanggapan kamu di take down? Kenapa? Kenapa viti aku yang ini kamu take down? Hah? Kenapa? Jelas takut kan? Atau kamu nggak punya ide lagi untuk mengkonter? Karena aku udah omongin di dalam live, ya kan? Pertama, aku katakan sama kau Apik Ceper, kau bilang apa di dalam VT itu? Aku pengkhianat. Apa yang kuhianati dari negara ini? Adakah aku menjual informasi negara Republik Indonesia ke pihak lain sehingga merugikan dan membuat kerusuhan di Republik Indonesia ini? Adakah aku menjual politik Indonesia ke negara lain hingga membuat kerusuhnya politik di negara ini? Adakah aku menjual hasil bumi Republik Indonesia ini ke negara lain dengan melanggar undang-undang Republik Indonesia? Dan adakah aku menjual orang-orang Indonesia ke negara lain sehingga membuat malu Republik Indonesia? Atau adakah aku membuat sesuatu hal yang provokator atau propaganda ke negara lain sehingga membuat negara ini menjadi perang? Ada nggak? Jadi apa alasan kau mengatakan aku pengkhianat? Hanya gara-gara aku berdamai dengan saudara setanah airku, Jantung Pisang, Borunaga, Olan. Terus kau anggap aku pengkhianat? Di sini terlihat sekali bahwa kau adalah manusia provokator dan propaganda. Kau tidak suka melihat rakyat Indonesia ini damai. Kau resah dan gelisah. Oke? Yang kedua, kau katakan
aku menangis. Kau bilang bukannya kamu tidak mau men-state VT aku, nanti aku sebutkan pembunuhan karakter. Itu kan sudah kau lakukan, Apek Ceper Stres. Kau sudah lakukan kan? Kau state VT aku yang tidak ada hubungannya dengan kau, dan tidak ada hubungannya dengan siapapun, dan tidak ada hubungannya dengan negara Malaysia dan Indonesia. Itu apa kau namanya tidak membunuh karakter aku? Tapi karakter aku tidak terbunuh. Akhirnya pedang itu berpaling kepada you. Disitulah membuktikan ketololannya dirimu. Dan yang ketiga, kau katakan nanti aku menangis. Iya. Seperti suara aku yang kalian viral-viralkan itu. Disitulah terlihatnya kau dan geng-geng kau isi kepalanya sampah. Kalian memposting suara saya tanpa kalian iringi apa awal ceritanya. Itulah namanya orang tolol. Macam kau ini Apek Ceper. Ya kan? Nah, yang keempat, kau bilang aku stres, bukannya kau yang stres. Bukannya kau yang stres. Kaulah yang terlihat stres dan terlihat kena gangguan mental dan terlihat kau masuk ke kategori gila. Wow. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang kau lakukan di TikTok ini, semuanya itu nggak ada urusannya dengan kau. Tapi kau state VT orang, kau buruk-burukkan personality orang, dan kau bunuh karakter orang di dunia maya ini, dan kau bunuh karakter satu negara yang gak ada urusannya dengan kau. Baik aku maupun konten kreator yang lainnya, kita gak pernah kenal you. Because you know why? Karena kau tidak selevel dengan kami. Karyamu gak ada. Karyamu gak ada di sosial media ini yang untuk membuat kau viral. Karyamu hanya mengadu domba antar bangsa, mengadu domba antar personal, mengadu domba antar netizen. Itulah karya kau. Yang kelima, ini yang paling dahsyat ini ya. Kau katakan apa? Sekarang orang Indonesia ini sudah pinter-pinter. Hello! Sejak kapan orang Indonesia bego? Dari dulu rakyat Indonesia sudah pintar-pintar. Dari sini aja statement kau yang ini jelas sekali bahwa kau tidak pernah menghargai kami orang pribumi Republik Indonesia. Kalimat itu kau catat ya. Dari dulu pun kami sudah pintar-pintar. Hanya saja kami terlalu baik menerima etnis Tionghoa masuk ke bumi pertiwi ini, sehingga membuat kami merugi seperti kau Apek Ceper. Kami terlalu baik memberi kesempatan WNI keturunan seperti kau ini. Kau rendahkan, kau bilang apa? Sekarang orang Indonesia sudah pintar-pintar. Dari dulu pun rakyat Indonesia pintar-pintar. Jelaskan di sini bagaimana kau mengecilkannya rakyat Indonesia. Padahal kau numpang di Republik Indonesia ini. Kau numpang hidup Apek Ceper Cukimai. Tapi kau berani merendahkan rakyat Indonesia. Dengan kalimat apa? Orang Indonesia ini sekarang sudah pintar-pintar. Jadi kau anggap dulu kami bego gitu. Kepala bapak kau Apek Ceper. Cukimai kau Mr. Ribut. Lancau kau Kokori lancau. Wow. Ya? Memang orang kayak kau cocok dimaki. Jadi sampai di sini kau paham kan? Kau katakan apa sekarang rakyat Indonesia ini sudah pintar-pintar. Sekali lagi aku tegaskan, dari dulu kami rakyat Indonesia memang pintar. Kau tidak tahu diri, kau menumpang di Republik Indonesia, tapi kau berani merendahkan kami. Memang kau Apek Ceper Cukimai, Mr. Ribut Lancau, Kokori Cibai. Dasar bodoh kau, anegong lalu, stupid you. Sampai di sini kau paham kan? Sabar kak, sabar. Tolong sabar dulu, tak payah koyak, tak payah marah-marah. Biarkan aja lah Kokori kalau memang mempunyai mindset seperti itu.
Saya pun juga sering dikecam oleh Kokori ya. Bahkan setiap saya upload video, Kokori pasti menanggapi video saya. Dan menurut saya tanggapan Kokori tentang video saya itu bukan mengkritik saya, tapi sengaja untuk menjatuhkan, untuk mematikan karakter saya. Bukan saya ini mengaku sok pandai punya skill, enggak. Kita ini di sini sama-sama belajar, memberikan informasi-informasi yang baik kita ambil, yang buruk kita buang, dan juga menambah wawasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Mengenai video tersebut, macam mana tanggapan orang Malaysia yang bernama Amirul Rizaki yang telah memberikan rezeki kepada orang jalanan yang tengah kelaparan tersebut? Lalu ditanggapin oleh Kokori seperti itu, ditambahin Ain Arab seperti ini. Macam mana tanggapan beliau? Kita simak dulu videonya. Mana neneknya? State lagi nih. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Selamat Kokori, malam. terima Waalaikumsalam. kasih untuk video yang ini. Banyak video yang di stage tapi aku tidak peduli. Tapi yang ini biar aku tanggapi. Katanya aku itu memaparkan sisi buruknya Indonesia dengan video ini ya. Ketika waktu malam aku ke Indomaret atau ke Alfamart tu aku lupa, seorang anak kecil menghampiri aku, meminta untuk membelikan mi buat dia makan. Video ini bukan satu sisi buruk, tapi satu pengalaman yang mana kita itu membantu orang tak perlu kira siapa dia, Kokori. Tidak ada sisi buruk Indonesia yang kupaparkan di situ. Kalau kamu mau bercakap tentang sisi buruk, ada beribu malah beratus ribu video yang sehingga hari ini memaparkan konten-konten kreator yang mengambil video-video orang miskin, kemudian diberikan makanan, diberikan uang dan sebagainya, yang lebih memaparkan sisi buruk Indonesia, Kokori. Oh, benar Kena juga. hatimu itu busuk, ya. Kena perasaanmu itu busuk, kena fikiranmu itu memang kotor, maka kamu melihat apa aja ditampilkan sama orang Malaysia itu kotor, menghina negaramu. Negaramu dihina oleh orang negaramu sendiri, Koko. Begitu ramai konten kreator yang memaparkan kehidupan orang miskin yang datangnya hanya sekali, kemudian memberi, kemudian pergi, kemudian mendapat ribuan komentar juga, like, juga share. Mereka membuat uang banyak dari situ. Aku tak membuat uang dari konten aku. Kedua, aku ke Indonesia pulang pergi cari rezeki, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Tapi bukan untuk menampung menyara keluarga aku, Kokori, salah. Aku ada kerjaanku di sini, cuma aku mencari uang lebih di negaramu. Alhamdulillah setakat ini aku bilang ke semua orang yang ada bertanya kepadaku, Indonesia is the best place for business. Malah aku mencari kawan-kawanku yang mahu berinvestasi ke Indonesia. Aku bilang ke mereka itu bahawa Indonesia yang dilihat jelek oleh orang sekitarnya itu sebenarnya adalah tempat yang baik untuk orang seperti yang kita yang ada uang untuk pergi berinvestasi. Oh iya, benar juga ya. Tapi harus ikut undang-undang, ikut jalur yang betul. Begitu. Jadi jangan pandang semua orang Malaysia itu buruk, Kokori. Yang buruk itu kamu. Orang Indonesia juga enggak buruk. Aku aja di Indonesia bulan ini aja lebih 20 hari di Indonesia. Berapa hari aja di sini. Ini 2 hari lagi, 3 hari lagi aku lagi ke Bandung, ke Jakarta. Banyak habisin masa aku di Indonesia. Lebih 20 hari dalam 1 bulan. Tak ada aku ceritakan keburukan Indonesia. Ada aku tampilkan video-videoku yang buruk tentang Indonesia. Tak ada. Yang sentiasa menampilkan buruk orang itu kamu. Bercerita tentang negara orang itu kamu. Kamu tak memikir di sekeliling kamu itu banyak lagi yang harus dibantu, banyak lagi yang harus dikerjain. Kamu setiap hari menceritakan buruk negara orang. Yang kamu pikir orang peduli? Enggak. Aku sendiri video ini aku mau tanggapi, yang lain enggak. Kenapa aku pikir kenapa sampai sekarang aku pikir begitu busuk hatimu, kotor pikiranmu, yang setiap hari menjelekin negara orang. Kemudian hari ini kau bilang aku menjelekin negaramu. Di mana aku menjelekin negaramu? Enggak ada. Enggak ada. Aku sendiri sana mampir, pulang pergi, juga pernah ketemu sama Ain Harap. Enggak ada masalah sama orang-orang Indonesia, bagus-bagus, baik-baik. Ya. Cari peluang cari makan ini, kita berdagang ini, tidak kira ke mana kita pergi, harus jadi orang baik. Jangan kita hari ini duduk dalam tempurung, tahu tempurung enggak? Dalam kardus, dalam kotak, ya. Kemudian kau bercerita tentang dunia yang kau tak tahu.
Kau bilang kau dah sampai ke Tiongkok, kau dah sampai ke Malaysia, ke Singapura, ya. Tapi pikiranmu itu dalam Aduh, audionya mati, geng. Ayolah bang, mati bang, kasih betul dulu. Oke lah, geng, nggak apa-apa ya, karena ada gangguan audionya dari Bang Amiro. Tapi nggak apa-apa, dari sini pun kita udah tahu juga apa tujuan Abang Amirul pergi ke Indonesia. Ternyata betul ada bisnis, dan bisnis itu dimanapun ada ya, dimanapun berada kita tetap lakukan, karena itu adalah salah satu konsistennya kita untuk membangun bisnis ya. Nah, dan di situ Bang Amirul tadi juga mengatakan kalau membantu ini tak payah tengok orang mana, orang agama apa, semuanya Bang Amirul ini telah ulas semuanya, termasuk konten-konten orang Indonesia yang merekam orang yang tengah susah, memberikan uang, lepas itu dia pergi, tapi hanya sekali itu saja. Tapi Bang Amirul ini lain, dia berkali-kali memberikan, berapresiasi terhadap orang-orang miskin di Indonesia. Tapi apa balasannya? Balasannya macam ini kah, Pokori? Kamu bukan malah meniru ataupun menyebarkan kebaikan di Indonesia, malahan mengecam orang yang membuat kebaikan tersebut. Kalau di Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang bersifat seperti kamu, ya, apa daya dengan Indonesia ini, ya? Bukan Indonesia ini semakin maju, malah semakin hancur, karena semakin banyak, semakin ramai yang mengujar kebencian dan juga mengujar berita-berita hoax di Indonesia ini. Jadi saran saya ya, belajarlah untuk menghargai orang lain. Entah kamu mendapatkan keuntungan atau nggak dapat keuntungan, tak apa. Yang penting niat aja dulu, niat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Apabila kita mendapatkan imbalan ataupun kita mendapatkan rezeki, itu adalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nggak mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah cara Allah menguji kita macam mana ataupun sebatas mana keikhlasan dalam diri kita masing-masing. Apabila ada salah tutur kata saya ataupun ada yang kurang sopan dalam semua video ini, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.